Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi pada chapter selanjutnya ya. Ini masuk ke bagian Reception and Hospitality. Kita review terlebih dahulu materi sebelumnya. Kita sudah belajar Records and Information Management atau RIM, kemudian Record Classification, why records are used, trend in RIM, serta Record Life Cycle. Manajemen itu kalau kita tinjau lagi merupakan proses penggunaan sumber-sumber organisasi untuk mencapai tujuan tertentu melalui fungsi-fungsi dari planning, organizing, leading, and controlling. Nah, sekarang information itu menjadi important and valuable business resource. Kemarin sudah kita pelajari ya. RIM sendiri itu merupakan records management atau systematic control of all record from their creation or receipt through their processing, distribution, organization, storage, and retrieval to their ultimate disposition. Nah, jadi ada istilah baru yaitu records and information management ya. Karena record management sangat terkait dengan information management. Dan istilah yang kita pakai adalah RIM ya. Record itu sendiri merupakan istilah khusus yang memang memiliki makna tersendiri pada record management ya. Jadi kalau ARMA International, suatu asosiasi di information management, mendefinisikan record sebagai stored information atau informasi tersimpan, gitu ya. Regardless of media or characteristic made or received by an organization that is evidence of its operation and has value requiring its retention for a specific period of time. Jadi katanya dibuat oleh organisasi sebagai apa? Bukti operasi dari organisasi itu, dan dia memiliki nilai pada waktu tertentu seperti itu ya. Kalau kita klasifikasikan, dia bisa berdasarkan penggunaannya, tempat di mana dia digunakan, serta nilai record tersebut bagi suatu firma. Jadi information itu kadangkala bisa bernilai sangat penting ya, bahkan lebih berharga dari capital yang lain. Kenapa digunakan? Karena record serve as the memory of business. Nah, jadi kalau kita kan punya memori dalam bentuk ingatan, ya, dalam bentuk pikiran. Organisasi dia dalam bentuk apa? Record, rekaman aktivitasnya, gitu ya. Makanya ada laporan misalnya per hari, ya, per minggu, per bulan, per tahun. Dari mana? Dari rekaman-rekaman transaksi yang terjadi pada organisasi itu pada suatu waktu, ya. They document the information needed for complying with regulation and the transaction of organization. Nah, jadi ada regulasi dan transaksi. Regulasi dan transaksi itulah yang akan direkam sehingga organisasi berjalan dengan lancar ya. Usually record are used and retained because they have one or more of the following values of next figures. Nanti ada ya. Selanjutnya ada trend ya. Jadi kalau dulu dokumen itu masih berupa fisik ya, berkas, kertas ya, diarsip di file. Nah, sekarang trennya sudah berubah. RIM itu bisa berupa apa? Electronic records, rekaman-rekaman elektronik. Nah, misalnya sebagai sampel perkuliahan kita itu kan bisa juga ada rekamannya. Kan sebagian Bapak rekam di YouTube ya, jadi kamu bisa ulang-ulang lihatnya. Atau yang sangat populer misalnya email, electronic mail. Kalau dulu dokumen surat menyurat dilakukan secara langsung ya, dikirim diketik di kertas dikirim gitu ya. Kalau sekarang sudah menggunakan teknologi IT berupa apa? Email ya. Nah, kemudian apa lagi? Document imaging, scan kira-kira seperti itu ya. Sekarang bahkan lebih ekstrim lagi kemajuannya. Handphone kita sudah ada application untuk scan-nya. Jadi kita sekarang nggak perlu lagi mesin scanner yang harganya cukup mahal itu ya. The Internet and Electronic E-commerce ini juga booming sekali saat ini ya. Bagaimana proses bisnis perdagangan itu tidak lagi dilakukan secara fisik, tatap muka langsung, tetapi dilakukan secara virtual. Bahkan kita bisa lakukan apa? Transaksi internasional ya. Jadi ada beberapa aplikasi kita bisa pesan misalnya produk dari Hong Kong ya, langsung. Coba kalau zaman dulu nggak bisa ya, kita harus lakukan activity manual dulu. Itu tren di record NNM sekarang ya. Termasuk juga EFT, NEDI, serta Enterprise Content Management ya. Sedangkan records life cycle itu sendiri ini dibagi menjadi 5 ya, mulai dari creation, distribution, use, maintenance, disposition. Setelah disposition maka akan masuk ke creation lagi. Nah, seperti itu ya. Sekarang baru kita masuk ke chapter kali ini, tujuannya mengetahui peran reception dan receptionist ya.
juga mengetahui duties, responsibility, dan itu reception, serta mengetahui sejumlah IT application terkait dengan resepsionis. Kira-kira seperti itu ya. Oke, ini agenda pertemuan kali ini. Oke, kita masuk ke reception ya. A reception area is section of your office space that is used to greet all visitors and to provide a waiting area for them until they are met by a person that they came to meet with. Jadi kata Rainery, sewaktu orang mau berhubungan dengan kantor kita, biasanya dia akan masuk ke bagian apa? Resepsi, ya, reception gitu ya. Dia merupakan bagian front office kita ya, yang digunakan untuk apa? Greet, ya, menyambut ya seluruh visitors and to provide a waiting area. Nah, jadi orang itu kalau bisa jangan langsung masuk. Jadi kita waiting dulu, tunggu dulu. Bahkan ini di Zoom ini juga ada waiting room-nya ya. For them until they are met by the person and they came to meet with. Sampai dia ketemu dengan orang yang diinginkan oleh dia. Seperti itu ya. Ukuran dari area reception itu yang diciptakan oleh organisasi kita biasanya will be direct proportion to both the type and size of your business. Jadi biasanya semakin besar organisasinya, maka area receptionnya juga cenderung lebih besar gitu ya. The sophistication and associated cost of building a style area versus a basic one will depend a lot on what happen in the business. Semakin besar organisasinya, semakin modern organisasinya, semakin kaya organisasinya, biasanya tempat resepsinya juga akan semakin bagus ya. Ambil contoh aja misalnya hotel ya kan, semakin tinggi bintangnya, semakin besar gedungnya, semakin lokasinya eksklusif. Kalau kita masuk ke resepsinya, wah itu mewah dan bagus sekali, kira-kira seperti itu ya. Apa aja komponen-komponennya dalam suatu ruangan reception? Yang umum common itu adalah reception desk station, meja resepsionisnya. Kalau ruangannya reception area, kalau orangnya namanya resepsionis, ya resepsionis. Oke. A comfortable and ergonomical chair for receptionist. Jadi disiapkan apa? Kursi yang sangat nyaman. Maka kita kalau lihat ya, kursi resepsionis itu sudah sama kayak kursi kepala bagiannya ya. Karena apa? Dia dilihat orang. Nah, gitu ya. Chair for guests to use while waiting. Kursi tunggu untuk para tamu. A table to hold literature or magazine or to provide survey to visitors for their purse, ya. Their briefcase or other personal belongings while waiting. Kita siapkan juga table ya, untuk apa? Menaruh barangkali tamunya bawa apa? Majalah atau bawa tas ya. Seperti itu supaya mereka nyaman dalam waktu tunggunya ya. Nah, ini ada sampel ya. Ini sampel dari My Decorative. Kita lihat. Ruangannya sangat nyaman sekali ya. Kemudian mejanya sudah modern ya. Ini kursinya. Kemudian di belakangnya dilengkapi dengan panel. Biasanya iklan atau information tentang kantor itu ya. Pencahayaannya juga diatur. Ini ada untuk waiting room-nya ya. Ini untuk guest kalau nunggu sebentar. Dilengkapi dengan hiasan dan seterusnya ya. Ini contoh yang kedua. Nah, seperti ini. Bahkan betul-betul ditulis the receptionist. Jadi orang nggak cari-cari lagi. Oh, ini meja resepsionisnya. Ini coba lihat, bagus sekali ya. Ini langsung ada view keluar ini ya. Sofanya bagus sekali. Ini ada kalau yang barangkali nunggu sambil mau kerja-kerja atau prepare itu disiapkan seperti ini ya. Yang ketiga yang seperti ini, dia menyiapkan banyak, barangkali ini tamunya agak banyak ya datang. Nah, kita siapkan lagi, ini bentuknya juga modern ya. Jadi tidak kaku ya seperti apa di tempat-tempat yang umum. Jadi kalau pada perkantoran cenderung dibuat apa dia nyaman. Coba lihat, dan modern bentuknya ya. Jadi ini bisa menampung banyak orang ya. Ini pencahayaannya juga bagus, langsung diambil dari luar ya. Ada interiornya. Ini kemudian juga ada lantainya warna wood ya, dindingnya warna putih. Tujuannya apa? Memberikan kesan nyaman dan elegan serta menerima tamu ya, gitu. Oke. Nah, sekarang contribution of reception desk ya. Apa sih kontribusi dari meja reception itu ya? Maintaining the effective interpersonal relationship between the organization and member of the public.
Jadi kita walaupun tidak kenal dengan orang ya yang datang ke kantor kita, tetap harus kita rawat ya interpersonal relationship-nya. Karena orang-orang tadilah yang akan menjadi yang kita layani, dan dia juga nanti akan memberikan bisa jadi membeli produk kita atau layanan jasa kita ya. Promoting goodwill and a positive image of the business. Nah, ini juga sangat penting ya. Meja reception tadi memberikan kesan baik ya dan image positif bagi perusahaan kita. Jadi kalau kita coba kalau kalian main misalnya nanti ada KKL atau semakin bagus perusahaannya, semakin bonafit perusahaannya, mereka juga akan menyiapkan reception desk yang juga bagus gitu ya. Nah, sekarang kita baru masuk ke tugas dan tanggung jawab dari resepsionis ya. Orangnya resepsionis, ada is-nya ya. Nah, seperti itu. Receiving and screening visitors. Jadi dia menerima dan screening visitors. Screening ini kita tanya ya, maaf dengan siapa, mau ketemu siapa, ada perlu apa, nah, seperti itu ya. Introducing visitors using appropriate protocol. Nah, apalagi sekarang pada saat pandemik ya. Oh, silakan Pak, maskernya dipakai barangkali ya, atau ruang tunggunya di sini, atau nanti ya untuk ketemu bos kita cek dulu sudah janjian atau belum, misalnya seperti itu ya. Maintaining the reception register, dicatat ya. Jadi kita tetap catat walaupun mungkin dia hanya tanya-tanya aja ya, tetap kita catat. Itu untuk record bagi organisasi kita. Operating a switchboard barangkali kalau ada, receiving letter and parcel. Jadi surat menyurat yang masuk juga bisa melalui receptionist ini ya. Kemudian managing and maintaining the reception area, dia yang ngatur-ngatur. Maka kadang-kadang areanya juga bisa ganti-ganti ya, bisa per bulan atau per catur bulan, dikomposisi bentuk ruangan resepsinya ya. Termasuk juga receiving and filing business card. Nah, jadi kalau dalam bisnis cenderung orang untuk memudahkan komunikasi dia mencetak ya kartu nama. Nah, jadi begitu datang saling bertukaran kartu nama. Nah, perusahaan kita juga menyiapkan kartu nama company-nya, jadi silakan diambil oleh tamunya, seperti itu ya. Atributnya apa aja dari seorang resepsionis itu ya? Personal appearance and grooming. Jadi penampilannya harus menarik ya, harus segar terus, ya mau nggak? Mirip-mirip pembawa acara, kira-kira ya. Mereka tuh happy terus gitu ya. Kemudian apalagi good temperament, jangan mudah marah. Jadi ada orang yang mudah marah, jangan kita letakkan sebagai resepsionis ya, yang ramah ya. Jadi dia kadang-kala kita dapat tamu yang galak gitu ya, atau bagaimana seperti itu ya. Dia harus bisa menghandle-nya. Willingness to use initiative. Jadi kalau ada orang datang, kadang-kadang tamu itu masih ragu ya. Nah, dia yang harus proaktif. Oh, maaf mau ketemu dengan siapa, Pak? Nah, dia yang proaktif ya. Take and articulate. Ngomongnya juga harus bisa didengar orang ya, didengar orang secara sempurna. Jadi yang ngomongnya terlalu cepat juga mungkin jangan, atau mungkin yang cedal jangan. Jadi yang artikulasinya bagus sekali ya. Selanjutnya baru ada reception, juga kadang-kadang mengatur appointment ya. Dia lakukan prosedurnya, bisa membuat atau mengapalkan appointment itu mewakili dari pihak eksekutifnya. Kemudian juga ada diary-nya, scheduling dan online schedule ya. Kemudian kalau sekarang sudah ada bantuan IT ya, misalnya ada semacam reminder system. Jadi kan nanti dia bertemu banyak orang lagi, keluar masuk catatan itu, kalau hanya dicatat manual tiga nggak bisa ya. Nah, sekarang ada sejumlah sistem ya, mulai dari trickle file, diaries sampai calendar. Ini trickle file ya. Jadi ada aplikasi yang membuat folder, lihat ini ya. Jadi di aktivitasnya bisa dilacak ya. Misalnya mau cari apa kegiatan pada tanggal 24 Maret. Jadi ada satu folder kegiatan pada hari itu, seperti itu ya. Atau bisa juga electronic diaries ya. Nah, ini juga dia membuat. Jadi kegiatan itu dicatat yang penting-penting ya. Seperti ini. Silahkan disesuaikan dengan aturan dari perusahaannya masing-masing. Atau bisa juga kita gunakan electronic calendar. Nah, ini misalnya dari Google Calendar ya. Untuk apa ini? Jadwal meeting tadi kan banyak sekali. Nah, supaya tidak terlupakan kita jadwal. Remindernya diatur apakah sehari sebelumnya, 2 hari sebelumnya, dan seterusnya. Sehingga yang janjian tadi itu bisa kita layani dengan baik ya. Oke, kesimpulannya adalah reception become entry point into the organization ya. Person who in charge is receptionist. Jadi pintu masuk ke perusahaan kita itu bagian resepsi. Orangnya namanya resepsionis. Nah, sekarang baik reception dan resepsionis itu dibantu oleh IT application.
Kira-kira seperti itu ya. Ini assignment-nya nanti Bapak share ya, dan ini sejumlah referensi yang terpakai.